Nah, pemirsa dan Putri, ini kisru donasi 1,5 miliar Agus Salim ini semakin memanas Ramai ya. Ada babak barunya lagi. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Bang Pitra Romadoni Nasution selaku kuasa hukum Sabto Wibowo yang merupakan donatur dari Agus Salim. Selamat siang, Bang Pitra. Selamat siang, Mbak Jita dan Mbak Putri. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Bang Pitra, boleh dijelaskan Kak, sekarang sampai saat ini update-nya seperti apa nih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Jita. Yang pertama, klien kami ingin transparansi terkait dengan penggunaan anggaran donasi. Dikarenakan kita punya hak di situ ya, kemana-mana saja uang kita dipergunakan. Karena sepengetahuan klien kami, ia memberikan bantuan itu untuk pengobatan mata, bukan hal lainnya. Tentu karena memang adanya ketidaktransparansian dalam penggunaan anggaran itu, dan kita lihat semakin hari kisruhnya semakin berlarut-larut, tidak ada penyelesaian, makanya kita minta bantuan pemerintah, dalam hal ini negara, melalui PPATK untuk melakukan audit kepada nomor rekening atas nama M. Agus Salim. Dikarenakan apa? Karena ini aliran dananya masuk ke rekening pribadi. Karena sepemahaman dan sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ya, yang berhak untuk melakukan penggalangan donasi ataupun pengumpulan uang ini hanyalah yayasan, bukan pribadi gitu. Nah, ini akan menjadi persoalan nantinya, apakah memang penggalangan secara pribadi ini memiliki izin atau tidak. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari rekan yang lain, dari penasihat hukum donatur juga, bahwasanya penggalangan dana pribadi yang dilakukan atas nama M. Agus Salim ini masuk ke rekening M. Agus Salim ini belum ada izin resmi daripada Menteri Sosial. Maka kami mencurigai ataupun menduga ini adalah donasi ilegal ataupun tidak memiliki izin. Nah, maka dari itu, karena memang dia sudah menerima uang ya, dan berdasarkan informasi yang kita peroleh, semua terkumpul donasi itu kurang lebih hampir 1,5 miliar, sesuai dengan ketentuan Permensos juga nomor 8 tahun 2021, di atas 500 juta itu harus ada audit dari akuntan publik gitu loh. Nah, sampai sekarang itu tidak ada auditnya gitu loh, harusnya ini diaudit. Lain halnya itu kalau peruntukannya itu untuk ibadah, infak, sodakoh, zakat, dan lain-lain itu nggak perlu izin. Tapi karena ini sudah di atas 500 juta itu, tentu Menteri selaku fungsi pengawasan harus melakukan tindakan yang tegas, saya kira gitu loh. Karena tegas juga loh Mbak Jita, diatur di dalam pasal 8-nya itu, apabila memang seseorang yang melakukan penggalangan dana pribadi ya tidak memiliki izin, ancaman pidananya itu 3 bulan kurungan penjara gitu loh. Nah, kalau melihat dari perspektif Nopi, kami melihat tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nopi karena dia menggunakan yayasan badan hukum perkumpulannya gitu loh. Artinya itu sah secara hukum dan dia selalu melaporkan kegiatannya kepada Menteri Sosial. Nah, tinggal ini perspektif nomor rekening pribadi ini yang perlu kita dalami lagi gitu, Mbak. Oke. Bang Pitra, informasinya untuk yayasan sendiri ini uangnya saat ini katanya juga kemungkinan akan bisa disita begitu ya oleh Kementerian Sosial. Nah, itu bagaimana Bang informasinya? Itu sudah tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Ya, apabila memang ditemukan adanya penyalahgunaan terhadap uang masyarakat ini, ya Menteri Sosial, dalam hal ini Kementerian Sosial, berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap uang tersebut. Nah, saya kira Nopi sah-sah saja, dia juga bahkan serahkan aja ke Menteri Sosial, biar Menteri Sosial nantinya akan mengalokasikan kepada yang lebih bermanfaat. Dan saya dapat informasi juga dari yang bersangkutan, apabila pun disita uang ini oleh Menteri Sosial, dia tetap membantu Agus semampunya, semaksimal mungkin gitu loh. Artinya niat baik ini selalu ada di awal. Tapi yang kita sesalkan ini, kenapa orang yang membantu untuk memberikan pengobatan kepada dia ini malah dilaporkan ke polisi. Ini yang kita sesalkan selaku donatur gitu. Baik. Oke, Bang Pitra, ini kami dapat juga informasi katanya Agus ini ingin dijadikan duta donasi, itu benar nggak ya Bang? Ini usulan Bang Pitra nih ya, untuk dijadikan duta donasi nasional Bang. Iya, khususnya kenapa kita
angkat beliau ini? Sebenarnya kalau kita secara pribadi, Kongres Pemuda Indonesia sudah mengangkat dia sebagai Duta Donasi Nasional. Karena apa ya? Karena kegigihan dia ini dalam mencari sumbangan gitu loh. Sampai dia nangis, teriak-teriak, dan mengatakan semua dunia mengecam dia. Apa salahnya saya kira kita memberikan dia penghargaan prestasinya yang begitu gigih memperjuangkan sumbangan masyarakat ya, agar dia tidak sedih, agar dia tidak menangis lagi dan teriak histeris. Menteri memberikan dia penghargaan sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia. Ini tergantung Gus Ipulnya, apakah Gus Ipul berani melakukan terobosan baru kepada penyelesaian permasalahan ini dengan memberikan penghargaan kepada Agus. Saya kira kalau Agus diberikan penghargaan, kasus ini selesai. Solusinya itu gitu loh. Karena yang saya lihat ini dia ini orangnya harus diberikan penghargaan baru dia manut kalau pandangan perspektif saya. Jadi apa salahnya sih diberikan aja sih dia sebagai Duta Donasi Nasional, diangkat dia gitu. Asal jangan diberikan aja dia sebagai duta menangis, itu kan nggak baik. Lebih bagus Duta Donasi Nasional aja seperti itu, Mbak. Oke, Bang Pitra, komunikasi mungkin sudah dijalin ya saat ini dengan yayasan begitu. Nah, ada juga nggak komunikasi antara Bang Pitra, timnya Bang Pitra dengan timnya Mas Agus, misalnya Farhad Abbas begitu untuk ngebahas soal kasus ini? Farhad Abbas ini sebenarnya dulunya baik ya, sekarang aja kita berbeda pemikiran dan dia berubah gitu. Itu sahabat saya juga. Nah, kalau komunikasi seharusnya beliau itu menghubungi para donatur-donatur itu seperti kuasanya Pablo Benua, kan gitu, sahabat saya juga. Nah, kemarin juga kita sudah rapat dengan saudara Pablo Benua terkait dengan langkah-langkah hukum yang akan kita lakukan menyelamatkan uang donatur ini agar sesuai dengan tupoksinya, artinya dimanfaatkan oleh orang yang lebih menggunakan itu gitu. Nah, sejauh ini yang ada kita terima hanyalah laporan polisi gitu loh. Saudara Pablo Benua juga dilaporkan ke polisi informasinya. Artinya apa? Kalau memang seperti itu penyelesaiannya, ini tidak akan ada titik temu. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nah, harusnya saya kira bagaimana, ini Bang? kalau memang Harusnya bagaimana? Gimana? Harusnya kan penyelesaiannya bagaimana saranan gitu loh. Harusnya jangan lapor-laporin orang, jangan lapor-lapor ke polisi, pidana dan lain-lain. Seharusnya itu datang dengan baik-baik bicara, ini bagaimana kita buat penyelesaiannya gitu. Bukan malah melaporkan baru bicara. Itu sama aja dengan menghantam orang baru mengintimidasi orang, itu kan tidak baik gitu loh. Bukannya berarti kita nggak bisa buat laporan polisi balik, bisa, dan Pak Plo juga sudah membuat laporan polisi terhadap Agus gitu loh. Oke, Bang Pitra, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini ya. Kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya. Terima kasih, Bang Pitra. Kita harapkan permasalahan ini bisa menemukan titik terang ya, Zinka, agar tidak ada lagi kisru-kisru soal donasi.